Selamat pagi semuanya. Pagi PK. Pertama dan paling utama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya karena saya sebagai PK pertama diberikan kesempatan untuk membawakan kegiatan BKP kita pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita memulai bisa dong sapa teman-teman di sekitarnya. Halo. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan doa dari agama Kristen, yang lainnya dapat mengikuti. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Di antara teman-teman ada nggak yang tahu apa itu pengertian dari BKP? Silakan. BKP itu adalah suatu layanan dalam integrasi konseling yang menggunakan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke apa itu tujuan BKP. Di antara teman-teman bisa nggak jawab, ada yang silakan bisa. Jadi tujuan BKP itu pastinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan di mana nanti setiap kelompok memberikan solusi-solusinya. Dan selain itu bisa saling mengakrabkan dan bisa melatih public speaking ataupun keberanian kita di Terima kasih atas jawabannya, Nisa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan BKP kita pada pagi hari ini. Apabila di antara teman-teman ada yang ingin mengemukakan pendapat, bisa angkat tangan. Nanti yang saya tunjuk bisa mengemukakan pendapatnya. Dan pendapat kita di sini tidak boleh ada yang dijudge atau tidak ada yang benar atau salah, karena itu pendapat pribadi masing-masing, sehingga tidak boleh diejek atau disalahkan. Selanjutnya kita akan membahas topik pembahasan kita, yaitu curiga kehadiran pada orang-orang yang berkunjung. Nah, di sini teman-teman saya ingin bertanya, apa sih menurut teman-teman faktor-faktor penyebab dari seseorang itu dapat curiga akan kehadiran orang yang berkunjung? Silahkan Zahra. Menurut saya mereka faktor penyebabnya mungkin karena adanya pengalaman negatif sebelumnya. Jadi ketika ada orang yang berkunjung, dia sudah negatif thinking duluan karena sudah mengalami pengalaman yang buruk. Terima kasih atas jawabannya Zahra. Selanjutnya ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Silahkan Nisa. kalau menurut saya itu kurangnya rasa percaya terhadap orang lain. Terima kasih atas jawabannya. Eka, silakan. Kalau menurut saya itu kurangnya komunikasi antara warga yang tinggal di sana itu dengan tamu pengunjung yang datang. Terima kasih. Apakah ada lagi? Tidak ada, cukup. Kita masuk ke dampak. Apa sih dampak yang bisa terjadi apabila seseorang curiga akan kehadiran orang lain? Silakan, Novel. Contohnya yaitu kamu merasa tidak nyaman ataupun tidak terima. Terima kasih atas jawabannya. Nisa, silakan. Menurut saya itu muncul prasangka dan kesalahpahaman. Jadi kalau misalnya tamunya datang itu ya, ini kenapa aku kok tiba-tiba keluar, ya ada prasangka. Ada lagi yang ingin mengungkapkan? Silakan, Eka. Hubungan di sosial itu jadi renggang gitu. Ada lagi, Zahra? Secara lingkungan itu jadi nggak nyaman, lama-lama terjadi kecurigaan. Terima kasih atas jawabannya semuanya. Selanjutnya mari kita membahas tentang apa sih solusi yang dapat teman-teman semua di sini kemukakan untuk menyelesaikan masalah kita ini. Silakan Eka. Yang solusinya itu menurut saya itu menjalin komunikasi yang baik sama sesama tamu yang datang untuk ke dalam posko juga, posko bukan alam itu. Menurut saya itu mengedepankan prinsip ataupun saling menghargai dan percaya. Ada lagi yang ingin mengatakan? Silakan Zahra. Pastinya dengan menumbuhkan sikap terbuka dan juga positif. Pikiran positif seperti yang saya bilang tadi, menghindari negatif thinking terhadap adanya orang. Ada lagi? Tidak? Cukup? Selanjutnya teman-teman di sini saya ajak untuk berkomitmen. Komitmen apa sih yang dapat teman-teman kemukakan untuk topik pembahasan kita hari ini? Silakan Anissa. Saya berkomitmen ketika misalnya ada tamu yang datang, saya bersikap terbuka
jauh lainnya dari bencana itu, saya nanti kalau misalnya ada tamu datang gitu, saya kayak lebih sopan untuk menerima tamu yang datang, kan dia membantu gitu. Makasih atas jawabannya. Ada lagi di antara teman-teman yang ingin mengemukakan komitmennya? Cukup. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih pesan dan kesan yang dapat teman-teman kemukakan tentang materi kita? Silahkan. Jadi pesan saya pasti saya merasa sangat senang karena materi kita ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya pastinya seperti yang dibilang tadi, seperti ini kita nggak boleh negatif thinking dengan adanya orang baru karena nggak semua orang jahat. Terus pesannya itu pastinya biar kita nggak selalu menaruh kecurigaan pada orang, karena kan seperti yang dibilang tadi nggak semua orang jahat, dan lebih baik untuk kita tidak langsung menjudge orang bahwa itu tidak baik atau tidak jahat Ustaznya. Jadi di sini kita dituntut untuk tidak langsung memberikan label kepada orang asing bahwa dia itu berniat buruk kepada kita. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan pesan dan kesan? Cukup Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengirimkan nanti BMB 3 grup WhatsApp kita. Tapi sebelum saya kirimkan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Menurut teman-teman di sini, apa sih itu BMB 3? Ada yang bisa jawab? Jadi BMB itu singkatan dari berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab, efektif. Terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini berakhirlah kegiatan BKP kita sesi yang pertama. Untuk itu kita akan menutupnya dengan doa. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan sesi BKP yang kedua. Sebelum itu mari kita bersama doa. Saya akan membawakan doa menurut agama Kristen dan yang beragama Muslim. Silahkan menyesuaikan. Mari kita bersama doa. Amin. Selesai.